are they, the poor in spirit, theirs is the kingdom of God. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Dalam Injil Matius disebutkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan di Injil Lukas disebutkan, berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dalam Injil Lukas, penganiayaan tersebut karena alasan anak manusia atau kristologi. Para murid yang menderita karena iman mereka kepada Kristus dikatakan berbahagia. Ini memiliki dasar historis karena menggambarkan situasi konkret gereja sebagai objek diskriminasi dan permusuhan oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Yahudi pada awalnya. Dalam Injil Matius, alasan penganiayaan adalah moral dan itu memiliki dasar universal. Para penerima kebahagiaan adalah termasuk semua kelompok yang tidak didefinisikan secara sempit, yang dianiaya dengan cara apapun karena kebenaran. Ada alasan kristologis yang mendasari dalam Matius sebagai kebenaran yang benar dalam arti yang lebih luas, yaitu demi Kristus. Kebenaran yang dibicarakannya tentu saja adalah kebenaran Injil, kebenaran kerajaan. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, yang diekspresikan melalui karya kebenaran dalam Matius 25. Di zaman modern ini, alasan moral akan lebih luas lagi karena demi kebenaran telah mengasumsikan kepentingan baru. Para martir dianggap bahkan oleh gereja resmi bukan hanya mereka yang benar-benar dihukum mati karena iman mereka kepada Kristus, tetapi juga mereka yang menyerahkan hidup mereka karena kasih kepada sesama mereka, seperti Santo Maximilian Maria Kolbe. Mereka yang mati untuk membela hak-hak kaum tertindas seperti Oscar Romero. Mereka yang mati demi membela kesucian mereka seperti Santa Maria Goretti. Iman kepada Kristus adalah persyaratan penting bagi setiap kemartiran Kristen yang otentik. Tetapi iman tidak selalu atau merupakan penyebab langsungnya. Santo Agustinus mengatakan ada 3 karakteristik dari kemartiran, yaitu kasih, kerendahan hati, dan karunia. Jadi bunuh diri karena iman jelas bukan perbuatan menjadi seorang martir. Sebelum menuruni gunung setelah mencapai akhir daripada refleksi kita tentang sabda bahagia ini, marilah kita berhenti sejenak untuk melihat semuanya bersama-sama. Sistem nilai telah terbalik sekarang. 8 sabda bahagia baru dibandingkan dengan skala kecil dari nilai-nilai duniawi. Orang-orang yang berbahagia sekarang adalah orang-orang yang lembut, mereka yang lapar, mereka yang haus akan kebenaran, dan orang yang berbelas kasih. Ide itu sangat mengejutkan. Kegembiraan ini membakar seperti penghasut di tangan seseorang, tetapi ide mereka belum menemukan tempat di bumi. Memang tepat apa yang dikatakan Yesus, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini juga berlaku untuk 8 sabda bahagia. Kita sudah bekerja setidaknya sebagian di dunia ini, tetapi tidak dengan cara yang diharapkan dunia. Tidak ada seorang pun dapat menghitung hati manusia yang telah mengalami kebahagiaan yang dijanjikan oleh Kristus dalam hidup ini kepada orang miskin, orang yang lemah lembut, orang yang murni hatinya.
Santo Thomas Aquinas mencatat bahwa sampai titik ini orang yang berduka dihibur oleh Roh Kudus yang disebut Paraklet. Mereka yang lapar dipuaskan dengan roti hidup, yang bermurah hati mendapatkan kemurahan. Mereka yang menyucikan diri dari kejahatan akan melihat Tuhan, dan mereka yang mengatasi dorongan untuk marah disebut anak-anak Allah. Tetapi ini tidak menjelaskan segalanya. Kepenuhan masih meninggalkan ketidakpuasan bagi mereka yang berduka, bagi kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan yang dialami oleh seluruh kelompok orang. Dan solusinya ada di tempat lain. Untuk memahami kebahagiaan, kita perlu memulai dengan apodosis, yaitu dengan suatu janji yang terikat pada masing-masing sabda bahagia. Janji-janji itu hampir selalu ada di masa depan dan menunjuk ke kehidupan lain. Yang berbahagia adalah mereka yang berduka karena mereka akan dihibur. Yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mereka yang lapar karena akan dipuaskan. Yang berbelas kasih karena mereka akan memperoleh belas kasihan. Hati yang murni karena mereka akan melihat Allah. Pembawa perdamaian karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan akhirnya mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka empunya kerajaan surga. Kesulitan utama dalam memahami sabda bahagia ini, yang juga berlaku bagi semua orang beriman pada umumnya, adalah karena hilangnya konsep keabadian dari pandangan umat manusia pada umumnya. Memang benar, kebenaran tentang kebahagiaan belum menemukan tempat di bumi. Setidaknya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi Yesus tidak menyatakannya dengan sia-sia. Jika sementara kita masih hidup, sabda bahagia membantu kita untuk tetap hidup yang merindukan keabadian. Marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pertanyaan pertama, apakah saya siap menderita dalam keheningan demi Injil? Bagaimana saya bereaksi ketika menghadapi kesalahan atau kesakitan yang saya terima? Apakah saya berpartisipasi secara intim dalam penderitaan saudara-saudari kita yang benar-benar menderita karena iman mereka atau karena keadilan sosial dan kebebasan? Marilah kita berani untuk atau tidak takut dianiaya karena kebenaran dan karena Kristus, karena kita empunya kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.